120 hari setelah tanam, sudah 8 kali pemetikan dan sudah balik modal kawan. Selanjutnya kita hanya cari untungnya saja kawanku. Tentunya harus kita rawat selalu supaya hasil atau keuntungan yang kita dapatkan bisa maksimal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawan. Oke kawan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya, amin ya robbal alamin. Baik kawanku, hari ini atau pagi ini saya kembali lagi di lahan kedua kita di kebun cabai rawit kaliber yang usianya sudah 120 hari setelah tanam. Dan kali ini perkembangan cabai rawit kita seperti ini kawanku. Ketinggiannya sudah seukuran kepala saya. Saya sendiri tinggi badannya 185 cm bolo. Ini sudah tepat satu kepala bolo. Nah jadi kondisinya seperti ini ya. Nah buahnya sudah mompir-mompir kembali walaupun sudah 8 kali pemetikan. Nah daunnya kembali rimbun ya kawan, setelah di usia 50 hari yang lalu ini terserang bercak daun sampai habis daunnya bolo. Nah ini yang terserang bule, tapi bisa dilihat ya pembungaannya terus bermunculan. Ini sudah kita pasangi tali salaran sebanyak 3 lapis kawan. Ini ya 1, 2, dan 3. Tetapi masih rimbun saja ini ya kawan. Nah lewatnya juga tetap masih agak sulit ya, cuman lebih membantu ya daripada 2 salaran yang seperti kemarin. Kita malah lebih kesulitan kawan untuk jalan. Untuk kondisi serangan bule atau virus Gemini ya sekitar mungkin 30% ya dari lahan ini terserang virus bule kawan. Nah seperti ini ya contohnya. Tapi walaupun bule, buahnya masih mompir kawanku. Terus pokoknya bersyukur karena ini semua tidak terlepas dari perawatan yang rutin kita berikan ya. Penyepraiannya 3-4 hari sekali atau maksimal 5 hari lah. Nah, pupus daun terus tumbuh, pembungaan juga terus bermunculan kawanku. Jadi sejauh ini masih lumayan optimal. Juga patek aman. Kemudian busuk batang layu fusarium juga masih aman. Pokoknya lumayan lah. Ya di awal-awal musim hujan kemarin busuk batang ada, layu fusarium ada, cuman karena rutin kita kocor trichoderma, asam humat, dan kita rolling juga dengan kalsium, akhirnya hari ini sudah berhenti kawan serangan jamur-jamur yang ada di tanah. Nah seperti ini ya kawanku. Jadi walaupun serangan bule merajalela, tapi buahnya seperti ini kawan, mompior pokoknya. Oh, lumayan. Nah ini yang ada di sebelah barat kawan, yang baru pemetikan 2 kali ini. Nah seperti ini ketinggiannya bahkan ada yang lebih dari 2 meter. Ini baru 2 kali pemetikan, jadi satu lahan ini nggak barengan kawan, karena memang kemarin itu bibitnya kurang. Akhirnya kita cari bibit baru. Nah jadi yang sudah 8 kali petik itu 2.500 batang, yang 2 kali petik ini 1.500 batang. Tinggiannya seperti itu ya kawan, kerimbunannya sudah lumayan. Kita lihat ke sana. Memang di desa saya kawan, di tempat saya ini yang paling sulit sekarang adalah di kutu kebul ya kawanku. Jadi kutu kebul ini memang sangat merajalela. Semua petani pada sambat bolo, katanya kutu kebul ini sulit sekali, bandel. Ya memang betul. Kita kemarin coba antisipasi dengan pemberian insektisida diaventiuran ya, bahan aktifnya Pegasus. Nah tipikal cabai kaliber nih kawan, buahnya besar-besar kemudian keras ya, jadi lebih berbobot. Nah esok hari ini akan kita lakukan pemetikan untuk kali yang ketiga dan ke-9 kawan. Semoga hasilnya lebih bagus karena harganya juga kembali naik ya kawan. Nah seperti ini. Di sini ruasnya agak panjang-panjang karena memang rodok iom bolo, kurang sinar matahari, makanya ruasnya agak panjang-panjang. Nah ini sudah lebih dari kepala saya ini tingginya. Ini ya serangan bule pokoknya merajalela, serapopo bolo. Yang penting kita rawat terus ya, supaya buahnya semakin mompior kawanku.
Untuk metode tanam yang saya lakukan kawan, itu sudah saya tulis lengkap, pengalaman saya, tutorialnya, semuanya pokoknya bolos sampai hitungan dari modalnya di buku Merah Merona. Jadi untuk teman-teman yang ingin tanam cabai modal minimal hasil maksimal, bisa pelajari buku Merah Merona, harganya cuma 30 ribuan saja, bisa dibeli dengan klik link di deskripsi atau DM media sosial saya Bolo. Kalau kesulitan beli di link ya. Jadi ya kondisi realnya seperti ini kawanku, saya nggak nutup-nutupi, nggak pilih-pilih, ya wes kayak ngene. Jadi ya iso dinilai sendiri Bolo dengan dengan budget yang sangat minim, tapi buahnya bisa seperti ini. Nah ini untuk yang sudah banyak yang merah-merah kawan. Nah, ini besok akan kita lakukan pemetikan kali ke-9. Jadi untuk interval pemetikannya itu 5 hari sekali ya kawan. Jadi nggak sampai 7 hari. Ini belum pernah petik 7 hari sekali di lahan ini. Karena memang kita rapatkan intensitasnya supaya tanamannya terus bisa subur, terus bisa memunculkan pupus yang baru, bunga-bunga yang baru. Nah seperti ini kondisi pembuahannya kawanku. Ya pokoknya lumayan Bolo, dengan modal yang sangat minim bisa menghasilkan buah seperti ini ya wes. Jadi sekali lagi kawanku, metode yang saya terapkan sudah saya tulis lengkap di buku Merah Merona, harganya cuma 30 ribuan. Pokoknya semua trik and tipsnya ya kawan, mulai dari penanganan hama, pemupukan, kemudian pencegahan jamur-jamuran serta layu fusarium, semuanya sudah saya tulis. Nah ini contoh yang terserang layu fusarium beberapa waktu yang lalu. Nah tapi aman ya kawan, tidak nular lagi karena langsung kita berikan penanganan. Jadi ya hanya 1-2, tapi sebelahnya aman, itu ya aman semua, itu aman. Oh ya aman, pokoknya aman Bolo. Nah ini juga, oh ini yang busuk batang, ini serangan busuk batang beberapa waktu yang lalu, tapi ya aman. Ini aman, ini juga aman Bolo. Wis pokoknya lumayan Bolo. Jadi untuk aktivitas saya pagi hari ini kawan, di usia 120 hari setelah tanam ini saya akan melakukan penyepraian ya kawan. Nah ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk penyepraian di pagi hari ini. Jadi ada 5 bahan yang akan saya gunakan. Untuk yang pertama adalah kita pakai insektisida Trizin dengan bahan aktif imidacloprid 25% plus buprofesin ya 10%. Jadi ini adalah insektisida untuk mengendalikan hama kutu kebul ya utamanya, yang bisa membawa virus Gemini. Mengingat di lahan kita ini sekitar ya 30% sampai 40% tanaman terserang virus Gemini, makanya harus segera kita kendalikan selalu ya kawan. Kita pakai 1,5 sendok makan saja supaya lebih topcer. Berikutnya kita pakai insektisida sekaligus akarisida nomad dengan bahan aktif piridaben kawan. Jadi ini efektif untuk mengatasi hama tungau. Hama tungau yang membawa keriting daun ke bawah. Nah kalau Trizin tadi dia juga efektif untuk mengatasi hama trip juga selain kutu kebul. Dengan ini untuk tungau kita berikan 1 sendok makan saja sudah cukup kawanku. Nah kemudian untuk nutrisi kita yang pasti adalah Profitaka. Ini nutrisi pembuahan dengan kandungan fosfat serta kalium tinggi. Kita pakai 1 sendok makan saja yang kita padukan dengan MKP. Nah ini adalah pemberian MKP untuk kali pertama kawan di lahan kita untuk penyepraian. Nah kenapa kalau kita padukan dengan MKP? Karena Profita kita ini tinggal sedikit kawan, dan stoknya masih belum datang, telat, makanya saya beli yang darurat dulu ya. Kita pakai MKP dengan kandungan fosfat serta kalium tinggi juga ya. Ini kita pakai 2 sendok makan, Profitanya tadi 1 sendok makan. Untuk fungisida ya, kita pakai hanya Benda saja. Ini bahan aktifnya karbendazim 50% yang efektif untuk mencegah sekaligus mengatasi penyakit antraknosa atau patek. Pada beberapa penyempraian sebelumnya dan mendatang saya akan mengurangi untuk bahan aktif difenoconazole ya, karena saya ingin pupus daunnya bisa tumbuh secara optimal kawan. Karena kalau kita sering-seringkan pakai difenoconazole ya, itu takutnya
pupus daunnya macet karena memang resiko atau efek samping dari pemberian difenoconazole berlebihan adalah menghambat pertumbuhan pupus daun. Jadi bendasnya 2 sendok makan saja tanpa kontak, jadi kita hanya sistemik. Nah, ini 5 bahan yang kita gunakan pada penyempraian pagi hari ini di usia 120 hari setelah tanam kawanku. Dan langsung saja kita lakukan pencampuran dan penyemprotannya. Jadi seperti itu ya kawanku, kegiatan kita pagi hari ini di lahan kedua. Jangan bosan-bosan untuk selalu pantau channel Petani Malang Selatan kawan, karena saya terus akan update perkembangan cabai rawit ini. Nanti kita di akhir masa tanam ini nanti akan kita lihat berapa sih sebenarnya modal yang saya butuhkan, kemudian berapa keuntungan yang saya dapatkan dari bertani cabai di lahan ini kawan. Semuanya akan saya bongkar total pokoknya kawanku. Jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan, like juga video ini, share juga, barangkali ada yang bisa diambil pelajaran untuk teman-teman di luaran sana ya kawan. Barangkali video saya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir kawanku. Untuk pembelian buku Merah Merona bisa klik link di deskripsi atau DM media sosial saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa kawanku.